Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala, dan tentu masih bersama saya, Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Haru Mahameru yang ditulis oleh Patrick Etnit aka Balakarsa. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya sobat. Pastinya kalian akan penasaran akan kisah ini. Kisah sebuah pendakian yang penuh haru. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita muncul ke kisahnya. Ini cerita dari salah satu pendaki di era tahun 90-an, bernama Purnomo. Tapi bukan Mas Pur yang di serial TV Tukang Ejek Pengkolen itu ya. Jadi saya akan membacakan kisah ini dari sudut pandang Mas Pur. Baik, langsung saja ke ceritanya. Tepat di pertengahan catur bulan kedua di tahun 1999 adalah waktu aku duduk di kelas 2 SMA. Sabtu yang indah bagi kami selaku siswa putih abu-abu pada hari itu. Dino iki rapotan le. Nek aku paling apik biji rapote, kowe kabeh kudu melu aku nang Semeru. Hari ini aku ambil rapot bro. Kalau aku paling bagus nilai rapotnya, kalian semua harus ikut aku ke Semeru. Ajakku kepada Suno dan Hendro, sahabat karibku. Ada rasa kurang enak di pikiran mereka berdua. Sebab, kalau aku sudah memberi tanda, pasti tidak akan jauh dari hal gila. Atau mungkin mereka saja yang kecil hati dan menganggap semua ajakanku pasti gila. Wah, iki gak iso ngono le. Yo pasti kowe yang paling apik nilai ini. Wah, ini tidak bisa begini bro. Ya pasti kamu yang paling bagus nilainya. Jawab kedua temanku bersamaan. Rasa ingin tahu mereka apa yang harus mereka lakukan membuat aku tertawa. Wes tolah, melu ae, ideku iki mesti seru. Sudahlah, ikut aja, ideku pasti seru. Jawabku dengan agak sok-sokan. Seperti perkiraanku, walaupun aku siswa songong, tapi alhamdulillah, Allah menciptakan otak yang lumayan canggih pada kepalaku. Aku dapat nilai bagus, walaupun bukan ranking pertama paralel. Seperti kesepakatan kami, Suno dan Hendro harus menuruti kemauanku untuk trekking ke Semeru dengan jalur agak khusus. Sajake awake dhewe iki ate mbok jak nang Semeru kapan? Sebenarnya kita ini mau kamu ajak ke Semeru kapan? Tanya Hendro dengan alis sedikit diangkat. Awake dhewe munggah nang Semeru lewat via Tawun Songo, jalur sepi, terlarang gue pendaki atau jalur ilegal. Kita naik ke Semeru via Tawun Songo, jalur sepi bahkan terlarang bagi pendaki atau ilegal. Jawabku dengan sedikit tersenyum. Waduh, mati nek melu kowe le. Waduh, mati aku kalau ikut-ikutan kamu bro, gerutu si Hendro. Tapi dengan jurus rayuan bocah culun nakal, akhirnya si Hendro yang notabene si cengeng mau juga ikut. Suno si ganteng pun menyetujui ajakanku walau sedikit agak ragu. Sepulang sekolah aku pamit sama ibu untuk liburan ke Bali besok pada hari Minggu. Padahal aku mau naik ke Semeru. Bu, aku njaluk sangu yo, gawe liburan nang Bali karo Suno karo Hendro sesok. Bu, aku minta uang ya untuk liburan ke Bali sama Suno dan Hendro, pintaku pada ibu. Lawakmu njaluk sangu kok ndadakan ngene tole, ibu kan yo nggak duit-duit. Lah kamu minta uang kok dadakan begini sih nak, ibu kan tidak punya uang. Jawab ibuku dengan ciri khas seorang ibu yang super irit. Dengan segenap jiwa raga aku berusaha merengek bagaikan balita yang menginginkan air susu ibunya. Maklum, aku cowok tapi modelnya kayak cewek kalau minta uang sama ibuku waktu itu. Uang saku sudah di tangan, tinggal bagaimana caranya membawa alat-alat campingku ke rumah si Hendro. Tepat ba'da maghrib, sewaktu ayah ibuku berjamaah di musola samping rumah, aku bawa tas.
Tas murah model kunoku beserta isinya ke rumah Suno temanku. Kami janjian pukul 3 Minggu dini hari. Kami akan berangkat menuju desa Tawon Songo menggunakan jasa mobil pick-up, transportasi pedesaan atau pick-up dengan tutup sepanten dan kursi samping saling berhadapan. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kami menaiki mobil pick-up bersamaan dengan para pedagang dari kota. Pick-up ini jurusan Tempeh ke Pasru Jambe. Perjalanan yang lumayan lama, sekitar 3 jam kami lalui dengan saling ngobrol dengan sesama penumpang di dalamnya. Salah satu Lek Slamet, bukan nama sebenarnya karena saya lupa nama beliau. Lek Slamet merupakan pencari ijuk aren dan kembang ijuk, bahkan baku sapu yang biasanya dipakai di rumah-rumah kita. Katenangan direk, kok mbrengsong tas gede-gede ngono iku? Mau kemana dek? Kok bawa tas gede-gede seperti itu? Tanya Lek Slamet. Aja ngeten Semeru Pak Lek. Lah sampean arep tempundi? Mau ke Semeru Pak Lek. Lah Pak Lek mau kemana? Tanya Suno si tampan kepada Lek Slamet. Aku pegawaiane golek ijuk, nek arek-arek gelem engko munggah bareng aku. Aku pekerjaannya mencari ijuk. Kalau mau sekalian kalian nanti bareng saya naiknya. Lek Slamet mengajak. Neng nyapo kowe gak wedi mung telu munggah kono rek? Tapi apakah kalian gak takut kalau cuma bertiga naik ke sana? Tanya Lek Slamet. Nek kowe wis pernah teko Bunda Ratu dalane akeh cawang. Apa kowe wis pernah rono? Kalau kalian sudah nyampe Bunda Ratu jalannya banyak cabangnya loh. Apakah sudah ada yang pernah ke sana? Pertanyaan yang agak meragukan kemampuan kami dari Lek Slamet. Nek kuwi awake dhewe wis kulino Pak Lek munggah Semeru. Mesti awake dhewe tekanan, mesti selamat. Kalau itu kami sudah sering Pak Lek naik ke Semeru. Pasti kami bisa kok sampai dengan selamat. Jawabku berbohong lagi. Padahal kami belum pernah naik Semeru via Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa, kami sampai pada pasar Pasru Jambe yang merupakan terminal terakhir dari angkutan yang kami naiki. Waktu itu sinar mentari masih malu dan belum berani menyibak embun di sekitaran pasar Pasru Jambe. Dengan semangat yang menggebu, kami bertiga mengikuti Lek Slamet yang kami anggap sebagai pemandu tur atau tour guide gratisan. Lek Slamet mengajak kami jalan dari Pasru Jambe ke Tawon Songo dengan jalan kaki. Jalan tanah liat berbatu itu kami lewati dengan mudah, karena masih tergolong jalan pedesaan yang cukup lebar, sembari saling berbagi cerita dengan Lek Slamet. Kowe nek ndungkur aja nganti leren ndungkur lemah runggut, wedine ana celek utawa mbahne. Kalian kalau di atas nanti jangan sampai beristirahat di atas tanah yang rimbun. Takutnya ada celeng atau babi hutan atau mbahne macan Jawa. Soalnya raketok kan tidak terlihat, kata Lek Slamet. Usahakno nek kate leren golek panggon lemah resik karo runggut. Usahakan kalau beristirahat cari tanah lapang dan bersih dari reredetan atau tumbuhan menjalar. Njeh Pak Lek, santai mawon awake dhewe mesti setitik hati-hati. Iya Pak Lek, tenang saja, kami pasti akan berhati-hati. Sekitar jam 10 siang kami sampai pada pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Seperti biasa, Lek Slamet rupanya mengadakan ritual kecil dengan membakar kemenyan dan meminta izin kepada Kiai Sedek yang kami masyarakat daerah sini meyakini yang Mbau Rekso Gunung Semeru. Mbau Rekso itu adalah penunggu atau nenek moyang ya. Rapalan doa diucapkan. Serat menyebutkan nama-nama kami bergantian guna keselamatan kami bersama. Warna langit yang secerah senyuman Anya Geraldine sudah menyambut kami dengan ramah. Dan kami melanjutkan perjalanan step by step dengan trek yang lumayan menantang menaiki hutan belantara. Ya, tentunya dengan obrolan receh antara Lek Slamet, kami, dan beberapa orang lainnya yang seprofesi dengan Lek Slamet. Kami tidak berempat ya, masih ada beberapa pencari ijuk lainnya selain Lek Slamet. Setelah Bunda Ratu kami berpisah dengan rombongan pencari ijuk. Ojo ngumbar sih nggak penting ya rek, kudu waspada eling karo Gusti. Jangan mengumbar atau mengatakan yang tidak penting ya, tetap waspada, ingat sama Tuhan, kata Lek Slamet. Kami teruskan perjalanan kami dengan mengandalkan kompas, peta buatan Lek Slamet, jaket, sedikit makanan minuman yang kami beli di pasar Tempeh waktu kami akan berangkat tadi pagi. Sepatu merek Kodachi andalan Suno sudah berubah warna dari putih ke coklat kemerahan akibat tanah becek di sepanjang trek yang kami lewati.
Bahkan jaket merek Konikaku juga agak basah karena udara yang lembab di hutan itu. Kami lalui jalan terjal yang tidak sedikit putus akibat banjir atau longsoran kecil itu, sampai kita tepat pada titik batu besar yang sudah diprediksikan oleh peta Lek Slamet. Disinilah mulai terjadi hal yang agak ganjil. Kowe ngopo? Gak kerasa aneh le? Kok rasanya aku koyo ono sing ngetutno? Kamu apa tidak merasa bro? Kok rasanya ada yang mengikuti? Tanya Suno yang agak takut. Koen adalah bahasa atau panggilan atau sapaan. Tawon Songo adalah lebah 9. Koyo aku enak ae kok no. Mosok awan ngene kowe wis wedi meden-medeni. Kayaknya aku enak aja kok no. Masa siang bolong kamu udah nakut-nakuti? Gerutuku pada Suno. Dari tadi sebenarnya aku sudah merasa kurang enak, sebab si Hendro yang biasanya banyak omong, tiba-tiba diam 1000 bahasa. Kicau sirpuh mengiringi jalan kami. Burung totou juga terasa mengintai gerak langkah kami. Parang Suno pun tidak pernah diam menebas ilalang demi mendapatkan sepetak lokasi guna tempat kami mendirikan tenda nantinya. Iki sakjae jam piro sih? Kok koyo wis dalu? Ini sebenarnya jam berapa sih? Kok kayak sudah malam? Seru si Suno kepada kami. Namun waktu menunjukkan masih sekitar pukul 4 sore. Setelah membersihkan tanah lapang itu, aku dan Suno mendirikan tenda keramat kami yang bergambarkan Spider-Man di era tahun 90-an. Tenda yang kami beli dari hasil patungan kami bertiga. Seperti biasanya, aku mencari dan memilih kayu bakar yang ada di sekitar tenda guna mendapatkan kehangatan api unggun malam nanti. Kata mutiaraku keluar dari mulut. Jancuk, koen lapo ae mulai maneng-meneng ae. Wis gak nulungi ngedekno tenda, gak gelem golek kayu, saiki kowe gak gelem nyandak gawe pepareng. Api karo gawe masak mie. Artinya adalah, jancuk, kamu dari tadi aku lihat kenapa cuma diam saja. Sudah tidak nolongin mendirikan tenda, tidak mau cari kayu, sekarang tidak mau bikin api dan masak mie. Gerutuku pada si Hendro yang hanya rebahan di samping pohon benih. Wes to, cumuring-muring ae, paling arek iku kepayahan. Mulai main kok tak wasi mlakune kaya wong mabuk. Sudahlah, jangan marah-marah terus, paling dia capek, kulihat dari tadi jalannya kayak orang mabuk. Kata Suno seraya membuat perapian dan memasak air di atasnya. Suara burung-burung tadi mulai menghilang, disusul suara cenggeret yang memekakan telinga. Kemegahan Semeru masih jauh dan belum nampak karena tertutup payung-payung hutan nan tinggi menjulang. Sinar senja pun sangat susah menembus dedaunan hutan belantara. Peparen wis murup, wedang wis iso mbok ombe, mie yo wis siap, ayo mangan bareng kene. Api unggun sudah menyala, air hangat sudah bisa diminum, mie juga sudah siap, ayo makan bareng sini, pintaku kepada Hendro. Namun sekali lagi Hendro tidak menggubris omonganku. Arek iki kok ngalem temen sih, apa kesambet dayangan po, mulai meneng-meneng ae. Anak ini kok aneh banget ya, kesambet setan ya, dari tadi diam aja. Kicau Suno seraya mendekati Hendro. Aduh mbok deloken Hendro le, matane ireng kabeh, kene opo arek iki le. Aduh bro, lihat itu si Hendro kenapa bro, matanya kok hitam semua. Kena apa anak ini bro? Seru Suno sambil lari ke arahku. Sontak aku melompat menghampiri mereka berdua. Bingung takut dibumbui rasa ingin lari yang ada di hatiku. Namun bagaimana juga aku mengajak mereka. Aku harus bertanggung jawab bila ada sesuatu pada kami. Kukuatkan mentalku untuk menggoyang-goyangkan tubuh Hendro dan memanggil namanya lirih. Wangi bunga hutan terasa janggal. Wangi itu disertai hembusan angin yang tiba-tiba kencang. Namun, tubuh temanku Hendro tidak bergerak sedikitpun, walau kami goncang lama dan agak keras. Goncangan agak keras dan semakin keras pada tubuh Hendro membuat tiupan angin dan wangi bunga hutan semakin keras dan pekat juga. Buturan air mata dari Suno kulihat sudah membasahi pipinya. Dia berusaha tegar, tapi aku tahu bahwa Suno sangat ketakutan di kala itu. Kowe kabeh sopo? Nandang opo nang kene, getihmu saka golongan opo? Kamu semua siapa? Mau apa di sini? Darah kalian dari golongan apa? Tiba-tiba suara serak dan berat itu keluar dari mulut Hendro yang tetap menundukkan mukanya.
Bulu halus di sepanjang tanganku mulai berdiri. Suara tangisan kecil mulai terdengar dari mulut Suno. Kami seperti kerikil kecil yang tak berdaya mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Hendro. Kulo kalian rencang iki lanangin deso. Ajeke melampah datang Gunung Semeru, kulo mboten ganggu. Mbok pilih kulo tanglet jenengan sinten. Kulo kalian rencang niki lanang deso. Ke, ajenge melampah dateng Gunung Semeru. Kulo mboten ganggu, mbok pilih kulo tanglet jenengan sinten. Saya dan teman saya ini pemuda dari desa G. Saya tidak mengganggu. Kalau boleh tahu Anda ini siapa? Jawabku penuh ketakutan. Dadi kue kabeh menungso. Lah saiki olah apa mlebu nang petaranganku? Jadi kalian semua adalah manusia. Terus selarang mau apa masuk di kawasanku? Jenengku wong agung saka Semeru, aku golongan menungso mokso. Kowe kabeh iso metu kalawan alas peteng tetet iki on sarate. Namaku orang sakti dari Semeru. Aku golongan raja atau kesatria atau pertapa. Kalian semua bisa keluar selamat dari hutan gelap ini, tapi ada syaratnya. Ucap makhluk yang ada di dalam tubuh Hendro. Syaratnya mung siji, kowe kabeh kudu nyawiji. Kalian alas iki sak windu, gawe rawani aku cah bagus. Hahaha. Syaratnya cuma satu. Kalian semua harus mengabdi dan meneladani dan tinggal di hutan ini sewindu guna membantuku anak tampan. Hahaha. Tawa itu terdengar begitu kencang. Hancur hati kami. Kami tidak menyangka kalau sudah masuk ke dimensi lain. Dimensi antara yang nyata dan yang gaib. Dengan sedikit berjalan mundur, aku dan Suno menahan rasa ingin lari. Kami sadar, bila lari maka Hendro dipastikan hilang entah mati atau mokso di telan hutan belantara Semeru ini. Kadang rasa percaya diri yang besar sangat berbanding terbalik bila dihadapkan pada hal yang tak masuk akal. Aku tetap percaya bahwa semua adalah makhluk Allah yang Maha Agung. Aku berusaha membaca segala surat di dalam kitab suciku yang kuhafal. Aku berusaha berdoa meminta pertolongan Tuhan. Begitu juga Suno pasti melakukan hal yang sama. Selama itu makhluk di dalam tubuh Hendro tetap tertawa membahana, membunuhi kehampaan hutan yang gelap tanpa bintang, memenuhi suara alam tanpa suara binatang malam. Aku dan Suno tetap berdoa dan meminta pertolongan dari Yang Maha Esa. Bahkan kopi kami sampai dingin, mie rebus kami sampai terpanggang di atas perapian. Kami tetap belum bisa menghilangkan kengerian malam. Yai, kulo nyuwun tolong nggih, ampun. Beto kulo kalian rencang. Kulo tasih sekolah yai, kulo tasih gadah tiang sepah. Kulo kepengin nyenengno tiang sepah yai. Tuan, saya minta tolong jangan bawa saya dan teman saya. Saya masih sekolah, Tuan. Saya masih punya orang tua. Saya ingin membahagiakan orang tua, Tuan. Ratapanku agar makhluk itu mau keluar dari tubuh Hendro dan melepaskan kami. Tanpa ada reaksi apa-apa selain tertawa. Hahaha. Permintaanku dan ucapanku sama sekali tidak dihiraukan. Semalam penuh Hendro kesambet penunggu hutan tertawa tanpa hentinya. Suno yang sudah bosan menangis akhirnya membuka pembicaraan penting padaku. Pur, jare nenek kesambet nok njero alas kudu golek barang sing murup. Pur, katanya kalau kesambet di dalam hutan harus cari barang yang bisa menyala, kata Suno yang sangat tidak aku mengerti. Barang murup opo no? Aku nggak ngerti maksudmu. Barang menyala apa no? Aku nggak ngerti maksudmu. Ucapku sambil masih mengamati Hendro yang terus-menerus tertawa. Aku mau diwenehi penjalin nang salah sijine Pak Lek sing golek ijuk. Nek tak tamatno koyone penjalin iki kok saya murup. Aku tadi diberikan rotan sama salah satu Pak Lek yang mencari ijuk. Kalau dilihat kayaknya rotan ini semakin menyala, kata Suno seraya memperhatikan rotan kering itu padaku. Rotan itu cuma rotan biasa, sekitar setengah meter panjangnya. Namun ujungnya diberi tali ijuk aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Ketika rotan dikeluarkan oleh Suno, seketika itu pula si Hendro diam tak tertawa lagi. Namun tatapan Hendro masih ke bawah dan mematung seperti sore tadi. Aneh. Kesunyian malam itu teramat lama bagiku. Kami bertiga, namun terasa hanya aku dan Suno saja yang ada di situ. Aku berusaha mendekatkan Hendro ke perapian agar terpantau terus oleh kami.
Kubopong Hendro sekuat tenaga, karena yang aku rasakan sangatlah berat. Bahkan Suno pun merasakan hal yang sama. Letupan-letupan kobaran api di perapian kami terasa semakin besar beriringan mendekatnya Hendro ke perapian. Loncatan api seakan tidak terbendung tepat ketika Hendro ada di depan perapian. Getaran lembut dari tanah yang kami tempati seakan terasa menambah kengerian. Dan sayup-sayup kami mendengar gending yang diiringi kidung mocopat yang entah berasal dari mana. Duh Gusti, aku wedi Pur, aku wedi. Aku takut Pur, aku takut. Rengek Suno padaku yang gemetar dan mati akal. Baru kali ini Suno memanggil namaku dengan sebutan Purnomo. Padahal tiap saat dan tiap waktu teman-temanku memanggil namaku Le atau Tole, karena usiaku paling muda di antara mereka. Kulopati jagat angkara durga, buta ya buta, menungso ya menungso. Cilokone inggonan kalawan bejat lakon saka pituduh Gusti. Artinya adalah wabah kematian di dunia yang kejam. Raksasa ya raksasa atau jin, manusia ya manusia, akan celakalah mereka bila keluar dari firman Tuhan. Suara itu begitu mengagetkan kami, dan itu sekali lagi keluar dari mulut makhluk yang ada di tubuh sahabatku Hendro. Sek non, kowe nojo nambahi masalah iki, awake dhewe iki kudu kuat nampani cobaan koyo ngene. Bentar no, kamu jangan nambah masalah ini. Kita ini harus kuat menerima cobaan ini. Aku kuatkan hati Suno agar tidak ikut lemah. Cekrek, kukuruyuk. Suara kuruyuk ayam hutan bersahutan menandakan pagi akan datang. Walau sangatlah gelap dan gelap, hanya sinar perapian di depan kami yang menyinari, yang lama-lama mengecil hingga meninggalkan bara yang memerah saja. Kami berdua bermunajat menghadap Rob Sang Maha Agung. Walau tanpa Hendro, kami meninggalkan semua kewajiban kami untuk bersujud dan meminta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Tapi kami meninggalkan keempat waktu sholat kami, zuhur, asar, maghrib, dan isya di hari itu. Pada ciptaan Tuhan saja kami takut, apalagi pada murka Tuhan. Kami bersimpuh kepada penguasa subuh dengan 2 rakaat. Dingin sejuk terasa di dada kami setelah melewati semua keanehan dan ketakutan yang mencekam semalam. Sekitar pukul 5 pagi aku mengajak teman-temanku untuk melanjutkan perjalanan. Bukan perjalanan ke Semeru, tapi perjalanan pulang, mengingat kondisi Hendro yang tak kunjung sembuh. Kami susuri jalan-jalan yang kami lewati kemarin tanpa ada sedikit pun rasa was-was. Setiap langkahku kuiringi dengan puja dan puji kehadirat Tuhan pencipta alam agar tidak terjadi apa-apa kepada kami bertiga. Namun, faktanya kami sudah siang hari belum juga sampai pada titik perpisahan kami dengan Pak Lek Slamet pencari ijuk kemarin. Kami tidak patah semangat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak itu dengan harapan bisa sampai di perkampungan terdekat. Lama waktu yang kami lalui, namun belum juga sampai di pemukiman. Sampai hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam hari bertemu lagi dengan kami. Aku berinisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar dan berbatu. Tak lupa Suno mendudukan Hendro yang sedari tadi digandengnya. Setelah tenda aku pasang seperti biasa, aku membuat perapian yang agak ke bawah soalnya tanahnya yang miring. Aneh, ketika rotan diangkat Hendro bisa bergerak, tapi ketika tongkat rotan dimasukkan ke jaket si Hendro akan diam dan berat sekali. Kami yang sedari kemarin belum makan akhirnya bisa makan, minum, bahkan ngopi, meski tanpa Hendro, karena dia masih terduduk diam, masih kesambet. Lintingan tembakau bades yang terkenal gurih aku buat sebat serta menghisapnya dalam sembari memikirkan hal yang aku juga tak mengerti akan mikir apa. Aku terbawa dalam lamunanku. Le, kowe nojo ngelamun ae, iki ngopi ayo. Le, kamu jangan melamun aja, ini ngopi dulu ya. Suno sembari meletakkan teko kopi di sampingku. Aku sudah muak dan habis semua ketakutanku. No, opo awakmu wedi? Nek aku wis gak urus no. Aku gak wedi blas wis saiki. No, apa kamu takut? Kalau aku sudah tidak peduli, aku sudah tidak takut sama sekali, kata aku. Nek wayai mati yo mesti mati le, tapi ojo mati saiki, aku durung rabi le. Kalau sudah waktunya mati pasti juga akan mati le, tapi jangan sekarang, aku belum menikah.
Jawab Suno si ganteng temanku itu sambil tertawa. Obrolan receh kami berdua sangat mengasihkan walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi malam nanti. Aku dan Suno sudah siap apapun itu. Kami larut dalam keheningan sore menjelang malam dengan lintingan rokok tembakau bades yang gak kami hisap dan kopi pahit tanpa gula. Malam kian mencekam. Ku dengar sayup-sayup terdengar gending Jawa disertai tembang macapat yang kami dengar di malam pertama. Tiba keganjailan mulai terasa. Hendro yang sedari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri. Hendro lantas melakukan gerakan tari layaknya seorang penari tari topeng Kaliwunguan. Kami lihat dia seakan memerankan dengan tangan luasnya. Semakin lama gerakannya semakin menjadi-jadi. Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah tanpa bisa berbuat apapun juga. Sangat lama kami melihat tarian dari Hendro, dan lama-kelamaan kami seakan berada di tengah keramaian pagelaran wayang orang. Anehnya, yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas. Pagelaran wayang orang tersebut dilakonkan di atas tanah oleh Hendro dan entah siapa lainnya. Banyak sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dari setiap lakon wayang tersebut. Bentuk wajah dan perawakan bermacam-macam sungguh sangat mengerikan. Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek itu. Bahkan Suno memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersenyum dengan senyuman yang sangat menakutkan. Anu mbah, kulo saking kampung ngisor, kulo mboten ngertos sakniki ten pundi. Anu nek, saya dari kampung yang ada di bawah, saya tidak tahu sekarang ini di mana. Jawabku sekalian menanyakan keberadaan kami sekarang. Kowe kabeh saiki ono ning alas pong. Penaken kene lecah bagus, gak usah bali wis. Kowe karo koncomu sudah dadi putuku. Kalian semua sekarang ada di hutan bong. Enak di sini anak ganteng. Kamu dan temanmu bisa jadi cucuku. Sekali lagi nenek itu tersenyum menakutkan pada kami. Tidak masuk akal bagi kami. Kalau sudah masuk ke area alas bong yang secara letak ada di tenggara alas Semeru, padahal kami selama ini menuju barat laut, beberapa ratus kilometer yang kami tempuh hanya dalam waktu sehari, ini tidak mungkin. Bahkan kalaupun itu terjadi, kenapa kami tidak pernah bertemu satu pencari ijuk pun sedari tadi? Harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka walau cuma seorang. Tiba-tiba aku dan Suno dikagetkan oleh Hendro atau makhluk yang ada di dalamnya dengan secepat kilat menendang nenek tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Wong agung saka Semeru ora sudi, ojo sampe kowe ngoyak lan nyilakakno cah-cah kuwi. Orang sakti dari Semeru tak sudi, jangan sampai kau mengejar dan mencelakai anak-anak itu. Teriak Hendro seraya menginjak kepala nenek itu ke tanah. Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu, rintihan kesakitan pun terdengar dari mulutnya. Ngapunten Doro, kula boten ngertos nek bocah-bocah kuwi ingon-ingonanin Doro. Ampun Doro. Maaf Tuan, saya tidak tahu kalau anak-anak itu peliharaan Tuan. Ampun. Jeritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu. Akhirnya Hendro melepaskan nenek tersebut dan lari meninggalkan kami di kerumunan penonton pagelaran wayang orang gaib itu. Semua mata dari penonton pagelaran wayang sontak mengarah kepada kami, seakan ingin menguliti dan memakan tubuh kami. Rasa takut sudah tidak aku hiraukan, yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat. Gelap aku rasakan, dan mulai terlihat perapian kami di depan kami bertiga. Suno memanggil entah karena takut, dingin, atau lapar. Yang aku tahu, Suno pun ikut merasakan masuk ke alam goib alas bong tersebut. Awake dhewe iki sajake yo opo sih le? Aku wis gak kuat iki, aku pengen mulai hae le. Kita ini sebenarnya kenapa sih le? Aku sudah tidak kuat ini, aku pengen pulang aja, tangis Suno kepadaku. Opo awakmu mau melu mlebu no? Opo awakmu yang ndelok wayang wong pisan? Apa kamu tadi ikut masuk no? Apa kamu juga melihat wayang orang juga? Tanyaku yang dibalas dengan anggukan iya dari Suno. Kowe kabeh wis aman cah bagus, aku mung njogo awakmu teko bangsa demit alas bong. Kowe ora usah khawatir, kancamu iki mung tak gawe wadahku supaya bangsa demit orang ngambus lan orang ngerti nek aku njogo kowe kabeh.
Kamu semua itu sudah aman, anak ganteng. Aku cuma menjaga dirimu dari setan-setan hutan bong. Kamu tidak usah khawatir, temanmu ini cuma aku jadikan mediaku agar bangsa setan lembut tidak mengendus dan tidak tahu kalau aku yang menjaga kalian semua. Ucapan Hendro yang disertai suara hark-hark seperti buto raksasa. Kenapa dan mengapa? Itu yang aku inginkan jawaban, tapi aku tidak berani menanyakannya. Bahkan menatap mata Hendro pun aku terlalu takut. Malam kedua pun kami lalui dengan banyak kengerian. Kembali riuh kicau burung mulai kami dengar. Keluruk ayam hutan pun saling bersahutan. Pagi datang kami pun senang. Perjalanan ini sudah sangat melelahkan bagi tubuh maupun psikis kami. Hanya keinginan pulang dan bertemu keluarga lah yang membuat kami terus-menerus mencari jalan keluar ke perkampungan. Setelah membongkar tenda dan mematikan perapian, kami melanjutkan pulang yang entah benar apa salah jalan yang kami ambil itu. Jancuk, kue napa noai ki awakku kok mbok taleni. Jancuk, kamu apakan aku ini kok kamu ikat tali tambang. Kalimat itu keluar dari mulut Hendro yang seperti biasanya. Kami pun langsung memandangi dia, apakah masih kesambet atau sudah normal. Lah apa kuen, mentelengi aku. Apa aku maling, Cuk? Kenapa kamu melototi aku? Apa aku maling, Cuk? Marah si Hendro. Seketika aku memeluknya, aku yakin Hendro temanku sekarang sudah sadar. Bola matanya yang hitam sudah tampak normal, dan nada bicaranya memang ciri khas sudah kembali normal walaupun itu tidak normal bagi orang normal. Sebab Hendro suka sekali misuh atau keluarkan kata kotor kalau sedang marah atau jengkel. Suno pun memeluk Hendro sembari menangis terseduh-seduh. Hendro sangat kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa aku dan Suno memeluknya seraya menangis merengek seperti balita baru ketemu ibunya. Kami ceritakan bahwa sudah 2 malam ini dia kesambet dan kami bertiga masuk ke dunia goib kepada Hendro. Hendro yang awalnya marah-marah risih karena dipeluk kami, akhirnya malah memeluk kami karena ketakutan mendengar cerita kami. Jancuk, untung aku gak digowo, Cuk. Lah aku gak kroso apa-apa iku. Sing aku ilingi yo pas mlaku sakwise pisah karo Lek Slamet. Terus aku disopo wong tua nang dalan Kalimati. Lah saiki kok aku koyo ngene, ditaleni. Tampar pisan. Untung aku gak sadar yo. Nek sadar apa yo aku kuat ngelakoni apa sing mbok lakoni iku rek. Jancuk, untung aku tidak dibawa, Cuk. Lah aku tidak merasakan apa-apa itu. Yang aku ingat ya pas setelah pisah sama Lek Slamet. Terus aku disapa orang tua di jalan mau ke Kalimati. Lah sekarang aku kok ada di sini, diikat tali tambang lagi. Untung aku tidak sadar ya. Kalau sadar, aku gak kuat menghadapi apa yang kalian alami itu, rek. Ucap Hendro pada kami. Tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Keluar dari ketakutan alam gaib menuju ketakutan selanjutnya, yaitu rengekan Hendro dan Suno karena kelaparan. Persediaan makan kami sudah habis. Air minum bahkan kopi kami pun tidak ada. Entah habis atau raib entah kemana. Botol air mineral merek Aqua pun tinggal seteguk saja isinya. Kami naik turun jalan terjal mencari makan dan air namun belum mendapatkannya. Karena pengalamanku, sispala lumayan, aku akhirnya mendapatkan makanan dari memakan tunas rotan muda dan meminum air embun yang ada di permukaan daun-daun talas. Kubakar tunas rotan itu, kami makan bersama-sama. Kukumpulkan butiran-butiran air di daun talas ke dalam botol, agar kami bisa hidup dan tetap hidup. Karena di belantara rimba hanya ada kata survive or die, bertahan hidup atau mati. Apakah di malam ketiga kami akan mendapatkan surprise lagi dari alam gaib alas Semeru? Tidaklah penting bagi kami. Dari keterbatasan akan makan minum ternyata membawa keasikan tersendiri. Kami saling bahu-membahu, bahkan di hari itu kami banyak sekali candaan-candaan yang kami lakukan. Sampai ketika kami menemukan batu besar tempat kami membangun tenda di malam pertama. Aku meyakininya karena kayu bekas perapian kami masih ada. Bahkan bekas makanan kami yang gosong pun masih di tempatnya. Sebenarnya kurang elok meninggalkan lahan bekas camp dengan keadaan yang masih kotor seperti itu. Karena sebaik-baik pendaki atau petualang adalah membawa sampah turunnya kembali. Namun ketakutanlah yang membuat kami buru-buru meninggalkan tempat itu.
Aku berusaha bahagia walaupun itu menyesakkan dada. Hore, awake dhewe balik meneh nang panggon wingi kae iku, Cuk. Konce iling ora to? Hore, kita kembali lagi ke tempat kemarin itu, Cuk. Kalian masih ingat kan? Tanyaku kepada Suno. Haha, iya tadi koyo pertemuan yang dinantikan cari. Haha, iya. Jadi seperti pertemuan yang dinantikan katanya. Jawab Suno tertawa tapi kecut mukanya. Yo wes, ayo ndang ngedekno tenda saiki. Ya udah, ayo cepat mendirikan tenda sekarang, ucap Hendro sembari mengeluarkan peralatan camp miliknya. Cak, ojo nang kene, mending terus mlaku ae. Dino cek awan ngene, ate ngedekno tenda. Cok, jangan di sini, mending terus jalan aja. Hari masih siang gini udah mau mendirikan tenda. Hardik si Suno kepada Hendro sembari memainkan mata kode kepadaku. Iyo Hen, mending terus munggah ae. Awake dhewe iki ngetutno jalur sing ono nang petane Pak Lek Slamet iki kae. Iya Hen, mending terus naik aja. Kita ikuti jalur yang ada di peta Pak Lek Slamet ini aja. Jawabku menetapkan hati kami bertiga. Jawabku memantapkan hati kami bertiga. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur di atas rata-rata kami lalui. Sudut kemiringan jalur lebih dari 45 derajat. Tapi kami lupa. Kami lalui dengan perasaan bahagia yang membungkus kesedihan dan ketakutan. Tidak jarang kami bermain dengan siput-siput di sepanjang trek kami. Kami kumpulkan dan kami buang begitu saja. Sampai ketika burung pun masih banyak yang bernyanyi merdu. Tapi aku menemukan jalan buntu. Hanya tebing yang menjulang tinggi di depan kami disertai lumut yang menghiasi permukaannya dan tetesan air dari atas yang sudah menjadi embun. Sejenak aku mengeluarkan kompas hitam andalanku dengan tutup dan berlogo Tutwuri Handayani. Ampun Gusti, delok niki rek iki kompasku kok muter terus. Lah iki endi lor ndi kidul. Apa meneh wetan kulon yo apa iki rek? Ya Tuhan, lihat ini. Ini kompasku kok muter terus ya. Lah ini mana utara, mana selatan, apalagi timur barat. Kenapa ini, Bro? Kataku sembari menunjukkan kompas itu pada teman-temanku. Mataku terbelalak tidak habis pikir juga dengan semua keganjilan yang aku rasakan di sini. Kenapa kompas pun yang dikatakan alat dewa pencari mata angin bisa tidak tahu arah? Apakah ini ada di alam gaib? Atau ini memang keagungan Tuhan yang diciptakan untuk mengingatkan kita semua akan kebesarannya? Suno hanya bilang, meski bingungi tetep ayu podo ndonga, ojo lali rek kudu bahagia. Hahaha. Meski membingungkan, tetap ayo pada berdoa, jangan lupa untuk bahagia. Hahaha. Ucapnya sembari tertawa menyaksikan keanehan alas Semeru. Lucu memang, terkesan lucu bila kami tersesat di hutan belantara dan tidak tahu arah juga. Bagaikan jatuh dari pohon tertimpa Ariel Tatum. Hahaha. Sakit, tapi empuk dan bahagia juga perasaan kami. Sayup-sayup terdengar seekor ayam betina yang sedang menggiring anak-anaknya mencari makan di sekitar kami. Rek, ayo dicekel terus dibakar, pasti enak iku. Rek, ayo ditangkap terus dibakar, pasti enak itu rek. Ide Hendro dan diiyakan sama Suno. Tapi aku berpikiran lain, masa ayam hutan tidak takut sama manusia? Pasti di sekitar sini ada perkampungan. Aku langsung meminta teman-temanku bersama mengikuti ayam babon tersebut kemanapun dia melangkah. Masih lama kami mengikuti ayam tersebut sembari tertawa dan kadang menangis. Kondisi kami yang semakin lemah tidak kami hiraukan. Yang terpenting saat ini hanya menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati dan pikiran kami kuat, aku yakin semua bisa kami lalui. Kudapan kecil diberikan Suno kepada aku dan Hendro, snack hutan yang terbaik kami kunyah dan rasakan kenikmatannya. Hanya ares atau bongkol pohon pisang itu yang kami kunyah. Air yang ada di dalamnya mampu menghapus dahaga dan lapar kami. Jalan aku percepat agar diriku tidak kehilangan jejak dari ayam babon itu. Sembari tangan kanan kami tetap memasukkan snack hutan ke mulut masing-masing. Di kejauhan tampak, "Cuk, ono cewek, Cuk. Cuk, ada cewek, Cuk," seru Hendro seraya mengarahkan jari telunjuknya. Kami bertiga bagaikan menemukan apa yang kami harapkan selama 2 malam ini. Keberadaan kedua wanita itu menandakan adanya perkampungan di dekat kami. Sungguh tidak kami rasakan luka lecet akibat goresan-goresan batu dan ranting di sekujur tubuh kami.
Yang kami inginkan agar kami dapat diselamatkan dari sana. Terus kami lari dan lari, namun semakin lama kami mengejar, semakin menjauh juga kedua wanita itu. Kami tidak bisa membedakan ini nyata apakah tidak. Apakah kedua wanita tersebut fata morgana saja di penglihatan kami? Suno jatuh terjerembab pada lubang kubangan yang entah kubangan babi atau apa. Temanku Suno jatuh tersungkur dengan kepala terlebih dahulu. Kami tidak menghiraukannya, yang pasti kami harus mengejar wanita itu. Berapa waktu aku baru ingat, kalau aku meninggalkan Suno, aku takut kehilangan temanku itu. Aku hentikan lariku dan meneriaki Hendro. "Hen, mandek Hen, ojo digundang. Suno iki kecemplung ledokan kono amaing. Ayo ditolong sih. Hen, berhenti, jangan dikejar. Suno ini kecebur kubangan, ayo tolong dulu." Aku dan Hendro kembali mencari di mana Suno jatuh tadi. Sangat lucu kejadian itu, bahkan kami yang baru menangis pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kepala Suno ada di bawah dengan posisi tertutup lumpur separohnya, tubuhnya melengkung dengan kaki tertekuk di atas. "Kowe iku ate akrobat opo ate lompat indah? Bro, kamu itu mau akrobat apa-apa no? Apa mau lompat indah? Hahaha," ucap Hendro sembari memegangi perutnya sambil tertawa. Duh, kami tidak tahu kalau Suno ternyata pingsan. Lama kami menertawainya. "Hen, arek iku kok menengai, ndang-ndang semaput. Bentar Hen, ini anak kok diem aja, jangan-jangan pingsan," ucapku sembari berusaha menarik Suno ke atas. Dan benar saja, Suno tidak sadarkan diri karena mungkin terlalu capek kelelahan atau memang benturan di kepalanya. Kukumpulkan seluruh kekuatanku yang tersisa, kubopong Suno keluar kubangan yang hanya sedalam semeter itu. Kubersihkan wajah dan rambutnya dari lumpur yang mencekik tenggorokan baunya. Sembari menggoyang tubuhnya, aku panggil-panggil namanya agar siuman dari pingsannya. Petang berganti malam. Kicauan burung kadarsi sudah hilang. Jangkrik mengerikan, sayapnya saling bersahutan. Gelap menyeliputi kami di luasnya hutan belantara Semeru itu. Lagi dan lagi, bertemu malam yang sangat kami khawatirkan. Kami bergegas membuat perapian dari ranting-ranting yang kami kumpulkan, ranting yang berserakan di samping kiri dan kanan kami. Api mulai menyala dan menghangatkan tubuh kami. Tenda mau tidak mau kudirikan dengan rasa malasku. Suno masih belum sadar juga dari tidurnya. Ku coba membakar tunas rotan muda di sebelah kami agar kami bisa merasa kenyang. "Suno wis tangi ku cok. Endang ke ono ngombe." "Suno sudah bangun itu cok, cepet beri dia minum," kata Hendro kepadaku. No Suno, kowe nggak apa-apa toh? Ngeluh nggak dasmu? "No Suno, kamu nggak apa-apa kan? Pusing nggak Tanyaku sambil menyodorkan botol aqua sumber air minum kami, yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas. "Wis gak apa-apa leh, cuman sik rada ngeluh sithik." "Sudah, gak apa-apa leh, cuma yang sakit atau pegel terkilir sedikit," kata Suno sembari minum dan sesekali memegang tengkuk kepalanya. Kurebahkan tubuh lelahku dengan terbantal tas dan beralaskan tanah. Lelah tubuh ini membujukku hingga terlelap mataku. Nikmat ternyata tidur dimanapun bila badan sudah lelah. Hangat perapian kami menyelimuti sebagian kecil rimba yang esa. Tak terasa lama juga aku tidur waktu itu sampai terasa ada yang menggoyangkan tubuhku dan membuatku terbangun. "Sst, ojo rame le, iku ono mbae melu ngangetno awake nang sebelah kono." "Shh, jangan rame le, itu ada mbae ikut menghangatkan badannya di sebelah sana," kata Suno kepadaku. Ternyata Suno dan Hendro sudah terjaga dari tidurnya dari tadi. Di seberang perapian kulihat ada harimau Jawa memunggungi perapian kami. Harimau yang katanya sudah punah itu ada tepat di samping perapian kami. Apakah benar harimau itu punah? Nyatanya kami dikala itu masih nampak terlihat di mata kami dengkuran keras tapi lambat. Sesekali kepala dan ekornya dikibaskan, sesekali harimau itu memandang kami. "Wes to nek durung wancine dipangan macan gak kira dipangan awake dhewe. Bahe kula nyuwun pamit izin tilem ten mriki." Sudahlah, kalau belum waktunya dimakan macan tidak mungkin kita dimakan. Kita ini. "Baik, saya minta izin tidur di sini," ucapku sambil mengucapkan kata permisi kepada si Raja Rimba. Entah dimengerti atau tidak, yang pasti waktu itu kami tidur bersama di dekat perapian yang hanya berjarak kurang dari 10 meter. Sempat takut, tapi apalah daya bagi kami. Berlari pun pasti kami dapat ditangkapnya.
Sejatine menungso iku mung balung daging getih kang isi nyawa. Mula dene menungso sejatine tumandang becik lan ngatoi dosa. Sejatinya manusia itu cuma tulang daging darah yang diisi nyawa. Maka seharusnya manusia sejatinya berbuat baik dan menjauhi dosa. Sungguh malam yang menakutkan, tapi anehnya tidak ada sedikit pun gangguan dari makhluk gaib, jin atau lelembut. Kami bagi mendapatkan perlindungan dari Tuhan dengan mengirimkan guardian angel berupa harimau loreng Jawa. Wujud harimau Jawa yang konon dinyatakan telah punah. Mata semakin berat, tubuh semakin lemah, dan kami pun terlelap dalam rengkuhan malam yang cerah tanpa bintang. Di sebelah agak ke atas ada aliran sungai kecil yang jernih. Kami bersihkan tubuh ini sekalian memenuhi botol-botol minum kami. Kucari tumbuhan pakis hutan, kumakannya pupus yang terasa bagai mentimun itu. Tanpa kami sadari ada dua bola mata yang selalu dan terus mengamati kami. Sampai suara itu terdengar, ada sedikit rasa was-was yang mengintai. Tetap saja kompas kami tidak berfungsi. Jamu warisan dari kakak-kakak gembel elit pun yang dihadiahkan kepadaku juga hilang manfaat entah mengapa. Pagi itu kulangkahkan kaki yang sudah lemah itu menuju hilangnya kedua wanita kemarin, sambil berharap ada manusia selain kami bertiga di sana. Dunia ternyata tidak sebangsat yang kami bayangkan. Langkah kecil tiga pemuda tanggung meski tak setegar langkah pejuang kemerdekaan. Bayangkan akan kehidupan, kami cari dan terus mencari. Kami dikejutkan sebuah suara dengan sorotan mata. Mata itu mata yang entah dari mana. Jenengan sedaya sinten lan ajenge nglampahi nopo? Kalian semua ini siapa dan mau mencari apa? Pertanyaan seorang lelaki tua dengan mata tegasnya menatap kami. Lelaki dengan ikat kepala hitam di kepalanya. Lelaki dengan jarik sewek di pinggangnya. Lelaki dengan membawa tombak panjang di tangan kanannya. Serta lelaki yang tanpa alas kaki di hutan belantara ini. Raut wajah tuanya tidak menutupi sangar darinya. Tubuh ringkihnya tetap saja membuat badan kami bergetar tak berdaya. Aku takut sejadi-jadinya. Setan demit bahkan banaspati pun tidak kuhiraukan. Tapi kedatangan lelaki tua itu membuat kolbu ini merengek dalam ketakutan. Kali ini aku pasti mati. Perasaan itu yang aku rasakan. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku harus mati di tangan penduduk Semeru? Kulo saking ngandap mbah, kulo tiang saking niku. Saya dari bawah mbah, saya orang dari tempat itu. Ucap Suno tak kalah terkejutnya ketika melihat kedatangan lelaki itu. Dengan langkah pasti namun waspada, lelaki itu mendekati kami dan mengelilingi kami bertiga. Lelaki itu mengelilingi kami sekian lama. Dan beliau tersenyum kepada kami, senyum yang indah, senyum yang mengisyaratkan kesejukan, senyum yang menawarkan kebahagiaan kepada kami. Bingung, satu kata itu yang terpatri di kepalaku. Kenapa lelaki tua itu tersenyum kepada kami, padahal kami sangat ketakutan akan kehadirannya? Apakah aku harus diam atau aku harus lari? Lelaki tua itu berkata, "Kulo tiang meriki, monggo pinara ten gubuk kulo. Saya orang sini, mari mampir di gubuk saya." Rasa resah kami serasa hilang bagaikan tetesan air di padang savana. Kebahagiaan dan haru memenuhi rongga kolbu kami. Rasa bahagia yang tiada tara serasa menerangi kami. "Nggih mbah, kulo monggo mbah, kulo keluwen niki mbah, kepengen mangan." "Iya mbah, ayo mbah, saya kelaparan ini mbah, ingin makan," kata Hendro sembari memegangi perutnya. "Hus, cangkemmu gak duwe isin blas es. Hus, mulutmu tidak punya malu sama sekali," sahut Suno merendahkan nada bicaranya. Aku hanya bisa bersempuh lemah. Rasa bahagia bertemu dengan penduduk setempat membuat semua uratku yang tegang langsung melemas. Tidak kurasakan tetesan air mataku tiba-tiba membasahi pipi. Aku menangis bahagia. "Ayo podo melilu aku, selak suruh iki, ojo sampai digondol mbae atau macan. Ayo pada ikut aku, keburu gelap, jangan sampai diterkam mbae atau macan," tutur lelaki tua penduduk Semeru itu. Kami ikuti jejak lelaki itu dengan penuh semangat. Jalan yang berliku-liku kami lewati. Kali selebar jalan pedesaan kami seberangi.
Tidak jarang kami melewati celah-celah batu besar sampai kami sampailah pada perkampungan. Bingung juga kami bertiga, kenapa kampungnya serasa kembali ke masa lampau. Semua bangunan rumah sederhana mereka hanya seperti gubuk bertingkat. Hanya pepunden atau bangunan tengahlah yang terbuat dari batu kali. Unik memang, sangat unik bahkan. Perkampungan itu terdiri dari beberapa gubuk yang berjajar sisi kiri dan kanan saling berhadap-hadapan. Di tengah ujung ada bangunan pepunden atau tempat sembahyang yang sedikit besar. Kami berjalan mengikuti lelaki itu sambil berbincang-bincang. Jenengku Buyut le, aku iki sesepuhe kampung alas iki. Kowe kabeh ra usah wedi karo aku lan sak duluranku. Namaku Buyut. Aku ini Namaku Buyut. Aku ini sesepuh alas itu. Kamu semua tidak usah takut sama aku dan saudaraku, ucap Mbah Buyut serasa tahu ketakutan kami. Setiap mata penduduk desa menatap aneh pada kami, walaupun terkadang senyuman mereka berikan sambil menundukkan kepala. Sesampai di rumah Mbah Buyut kami dipersilahkan untuk istirahat. Rumah itu terbuat dari kayu yang ditali dengan rotan setiap penyangganya. Atapnya dari welit yang disusun rapi nan tebal dan sedikit ijuk aren. Mayang, Sinta, Reneo, Nduk. Genduk itu adalah sebutan untuk gadis Jawa. Opo cah-cah iki sing mbok temoni nang ngisor wingi? Apa anak-anak ini yang kalian jumpai di bawah sana? Panggil Mbah Buyut kepada orang di bagian dalam rumah itu. Dua gadis cantik keluar dari dalam rumah mereka sambil membawa kendi air minum. Mereka keluar dan menjawab, "Nggih Mbah, tiang tiga niku sing pasasan ten alas ngandap, kulo temu kalian tiang niku pas golek kayu kalih suwek." "Iya Mbah, tiga pemuda ini yang kami temui di hutan bawah sana. Kami bertemu ketika mencari kayu dan suwek atau ubi." Mbah Buyut tersenyum. "Wong loro iki putune Mbah, jenenge Mayang karo Sinta. Wong loro iki sing nyeritakno ana wong kalangan yang alas suwung. Mereka berdua adalah cucu Mbah, namanya Mayang dan Sinta. Mereka yang menceritakan kalau ada beberapa orang tersesat di alas itu. Biasanya aku mengarahno nek ana wong kalangan ning alas suwung, ning aku mesake weruh sampean wong telu, mulu aku gowo nang kene. Biasanya saya hanya mengarahkan saja kalau ada orang luar yang tersesat di alas suwung. Tapi aku kasihan melihat kondisi kalian bertiga, makanya aku membawa kalian kemari," kata Mbah Buyut kepada kami. Aku pun mengangguk seraya mengambil kendi yang terbuat dari tanah liat atau gerabah, serta gelas berbahan bambu itu. Aku dan kedua temanku melangkah menuju sungai untuk mandi. Dingin menyegarkan air itu membasuh tubuh kami. Ada juga beberapa penduduk juga melakukan aktivitas di sungai itu. "Rek, iki paling sing jenenge surga di atas awan yo." "Bro, ini paling yang dinamakan surga di atas awan ya," kata Hendro sambil menggosok lengannya dengan batu. Setelah selesai mandi dan bebersih badan, kami pun kembali ke gubuk Mbah Buyut. Sangat indah memang waktu itu penataan dari rumah-rumah penduduk di sana. Dari satu rumah ke rumah, satunya berjajar rapi. Tampak serupa, tidak ada sedikit pun rumput di jalan kampung itu. Bersih, asri, dan indah di mata. Sinar merah senja menambah kemewahan dari perkampungan di atas awan ini. "Kula nuwun Mbah, sampun atus sedanten niki, kapan mangane Mbah?" "Permisi Mbah, sudah mandi semua ini, kapan makannya Mbah?" Lagi-lagi Hendro membuat aku dan Suno malu. "Cangkemmu Hen, mulutmu Hen," umpatku dan Suno hampir bersamaan. Wes gak popo, kene podo mangan karo Simbah." Sudah gak apa-apa, sini makan bareng Simbah," sahut Mbah Buyut sambil tersenyum kepadaku. Makanan yang sederhana tapi sangat lezat. Ada ubi suwek, sayur daging, dan ada sambal dicobek tanah. Setelah makan dengan lahapnya, kami pun selesai dan bercengkrama di teras atau ruang depan bersama Mbah Buyut. "Sajae kowe kabeh iki katen nyang endi kok iso kesasar nang alas suwung? Terus pirang dino nang jero alas? Sebenarnya kalian ini mau kemana? Kok bisa kesasar di alas suwung? Terus berapa hari di dalam alas?" tanya Mbah kepada kami. "Kulo tiang tiga niki ajeng ngeten Semeru Mbah, tapi kesasar mboten ngerti dalan. Pun 3 dinten kulo ten alas Mbah. Kita bertiga ini mau ke Semeru Mbah, tapi kesasar, tidak tahu jalan. Sudah 3 hari kita ini di alas Mbah," jawabku.
Aku wis ngerti le, neng olah opo kowe kabeh nang alas. Saya tahu nak, tapi mau apa kalian semua di hutan? Kata Simbah sambil berwajah agak bingung. Kulo rekreasi mbah. Saya rekreasi mbah, jawab Hendro. Rekreasi iku opo? Opo podo karo sumedi ngono le? Rekreasi itu apa? Apa sama seperti bertapa begitu le? Tanya Simbah semakin bingung. Rekreasi niku lelono mbah, kepengen ngertos ciptaane Gusti. Rekreasi itu berpetualang mbah, ingin tahu ciptaan Tuhan. Jawabku berusaha memberikan pemahaman. Kulo kalian rencang niki melampah saking Desa Tawon Songo, ajenge nempuh puncak Semeru. Saya dan teman saya ini berjalan dari Desa Tawon Songo, ingin menuju puncak Semeru, tambahku. Tertawalah Mbah Buyut. Haha, kowe kabeh iki kurang pegawean. Nek nang Semeru duduk lewat kene sing tak weruhi. Nek kowe kabeh lewat kene mung nemu pager watu alase Semeru. Haha, kalian ini kurang kerjaan. Kalau ke Semeru bukan lewat sini yang saya tahu. Ketemunya cuma pagar batu hutannya Semeru kalau lewat sini, kata Simbah. Koh iso nang kawah Semeru lewat Ranu Kuning le. Iku pancere ono sebelah lor kulon Semeru. Kamu bisa ke kawah Semeru lewat Ranu Kuning le. Itu tepatnya di sebelah antara utara barat Semeru. Mbah Buyut menjelaskan. Kowe kabeh mengko tak kandhani arah lan jalure. Kalian semua nanti aku kasih tahu arah dan jalurnya, tambah Mbah Buyut. Perjalanan masih panjang melintang bagi kami. Kami putuskan untuk sementara di desa ini yang kami sebut Desa Atas Awan. Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Nantikan kisah selanjutnya pada part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like atau tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini agar berkembang jauh lebih baik lagi dalam menyajikan konten-konten yang terbaik tentunya, kalian bisa klik tombol subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kisah selanjutnya.